lagi di video aku, Elsa. Dan di video ini aku mau bahas hal-hal yang gak terlalu berat, yang gak usah mikir-mikir, hal yang sehari-hari dan tentang kehidupan aku sebagai mahasiswa. Walaupun mahasiswa akhir ya, belum akhir ya, sekarang aku udah mau TPL. Nah, oke ya teman-teman semua. Di sini aku mau cerita nih sedikit tentang apa aja sih yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa. Dan ini kecuali sebagai mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang ya. Selain kalian cuma kuliah terus pulang ke kosan atau ke rumah, aku punya tiga pilihan hidup yang bisa kalian pilih sebagai mahasiswa. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kalian bisa menjadi mahasiswa kura-kura. Ya, bukan mahasiswa kura-kura tuh bukannya jalannya pelan-pelan ya, bukan kayak gitu ya. Kura-kura adalah sebuah singkatan dari kuliah rapat. Nah, tipe mahasiswa ini adalah buat kalian yang suka berorganisasi, yang mungkin pengen menjadi seorang aktivis, yang pengen punya banyak channel, yang pengen bersosialisasi dengan banyak orang, atau kalian yang mungkin ekstrovert dan kalian ingin menyalurkan bakat ekstrovert kalian, atau mungkin kalian introvert tapi kalian ingin keluar dari zona nyaman kalian lah. Kura-kura ini mungkin jadi pilihan tepat buat kalian ya, karena mahasiswa kuliah rapat ini biasanya mereka tuh anak-anak organisasi, anak-anak yang ikut biasanya tuh lebih dari satu organisasi, dan dia tuh kerjanya kuliah nih di kelas, terus pulang kuliah rapat, atau enggak pulang kuliah nyiapin buat agenda organisasi, mungkin kepanitiaan. Apalagi nih kalau buat yang udah semester atas, biasanya dia tuh jadi pengurus harian tetap, atau mungkin pimpinan organisasi, atau mungkin presidium. Setiap organisasi biasanya punya istilah masing-masing, dan mereka tuh biasanya lebih sibuk karena mereka tuh kayak jadi otaknya organisasi. Nah, buat kalian yang kura-kura ini, kalian tuh akan bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama, kalian pasti akan dapet soft skill kalian tuh akan benar-benar digodok ketika kalian masuk organisasi. Terus kalian akan punya channel banyak, karena kalian pasti ketemu sama orang yang lain. Mungkin kalau misalkan lingkupnya fakultas, kalian bisa ketemu sama prodi lain. Kalau tingkatnya univ, kalian bisa ketemu sama fakultas lain. Atau mungkin tingkatnya itu lebih ke sedaerah, kalian bisa ketemu dengan anak-anak dari universitas lain ya. Terus kalian juga akan punya pengalaman ketemu sama orang-orang yang kompleks banget. Kalau misalkan nih ada kepanitiaan ngundang, waktu itu aku pernah di organisasiku ngundang dari kementerian, yang datang tuh dirijennya, lumayan kan ketemu sama pejabat-pejabat kayak gitu. Dan kita bisa nih gimana sih cara komunikasi dengan birokrat gitu. Dan organisasi apa sih kak yang kalau aku pengen aktif, bebas, kalian bisa ikut organisasi apapun sesuai minat kalian atau mungkin sesuai bakat kalian. Gak harus mungkin BEM, gak harus mungkin dewan mahasiswa, gak harus mungkin kalian ke paduan suara atau UKM yang kayak familiar banget. Kalian ikuti aja bakat kalian tuh apa. Kalau kalian suka politik ya oke di BEM, kalian suka nulis kan bisa di kayak studi ilmiah, kalian suka nyanyi silahkan di paduan suara. Apapun yang kalian suka, dan ingat segala hal itu akan terasa nyaman, terasa enak kalau kalian itu melaksanakannya dari hati. Apa kalian mau nih jadi mahasiswa kura-kura? Yang kedua, kalian bisa jadi kuda-kuda, kuliah dagang. Nah, buat kalian yang punya jiwa entrepreneurship, yang punya jiwa bisnis nih, mungkin kayak dari SMA udah mulai jualan ya, kayak mungkin jualan kutek, jualan skincare, jualan kerudung, mungkin jualan makaroni. Nah, kalian bisa mengembangkan bisnis kalian di lingkup yang lebih kompleks lagi, yaitu di lingkup mahasiswa. Banyak kok teman-teman aku yang mereka kayak jualan, banyak tuh kayak jualan skincare, terus jualan baju, jualan kayak kerudung lucu, jualan makaroni, jualan makanan. Kalau kalian emang, aduh aku tuh nggak suka organisasian, aku tuh males kalau harus ketemu sama orang-orang banyak, atau ya aku tuh males ya harus sampai malam terus mikirin organisasi, terus harus mikirin proker, kepanitiaan. Dan tapi kalian pengen, aku tuh lebih suka kayak jualan pulsa, ya udah kalian bisa jadi kuda-kuda guys, kalian bisa jualan apapun asal itu halal. Aku ada temanku banyak yang jualan kayak makaroni, terus jualan kerudung, itu mereka lewat online aja, lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau enggak lebih efektif itu kalau kalian tuh ditawarin di teman-teman sekelas kalian, di prodi kalian kayak gitu. Tuh kan seenggaknya kan teman kalian tuh nggak enak kalau nggak beli ya. Dan kalau di tempat aku, di kampus aku tuh ada kayak
namanya tuh warung kreatif. Itu kayak buat wirausaha mahasiswa gitu yang dikelola sama bendahara HMP. Itu kalian bisa nitip makanan di situ, kan lumayan ya, walaupun untung cuma 500.000, tapi kan kalau kalian jalaninya dengan rutin, insya Allah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi buat kalian yang pengen juga dagang, atau aku pengen nih belajar bisnis supaya nanti kuliah itu aku udah punya pekerjaan, ya udah kalian mulai bisnis kalian di kuliah, karena banyak juga yang kayak gitu, dan banyak juga lah yang berhasil merintis usaha dari bangku kuliah. Yang ketiga adalah kulom. Ya, ini adalah pilihan buat kalian. Mungkin aku tuh nggak suka ya organisasian, aku tuh nggak suka jadi aktivis, aku tuh nggak suka kalau aku harus kritis, aku tuh nggak suka rapat-rapat, aku tuh malas sama panitiaan, atau mungkin aduh aku tuh nggak bisa dagang, aku tuh orangnya nggak enakan kalau dagang, aku tuh kalau dagang tuh kadang bingung gitu loh buat ngadepin orang, aku tuh aneh. Kalau kalian emang bukan dua tipe yang aku bahas sebelumnya, mungkin kalian bisa yang ketiga ini adalah kulon kuliah lomba. Jadi buat kalian nih mahasiswa atau calon mahasiswa yang kalian tuh mungkin suka menulis, kalian suka mungkin salah satu bidang tertentu, kalian bisa nih jadi mahasiswa kuliah lomba. Ada kayak teman aku, dia tuh sering banget ikut lomba isai, lomba KTI, lomba menulis puisi, lomba membaca puisi. Karena aku bidang bahasa, jadi aku kasih contohnya teman-teman aku ya. Dan itu lumayan loh. Pertama, kalian bisa mengasah bakat kalian nih di bidang apa. Yang kedua, kalian bisa menambah relasi juga karena ketemu sama teman-teman kalau yang lombanya tuh offline ya. Terus kalian juga pastinya kalau rezeki bisa dapet lumayan ya, mungkin uang pembinaan atau penghargaan tertentu. Dan biasanya nih mahasiswa yang rajin ikut lomba itu biasanya tuh dapat apresiasi tersendiri, baik dari prodi, dari fakultas, atau mungkin dari univ. Jadi buat kalian yang kayak males bersosialisasi atau nggak terlalu suka, atau kalian juga nggak terlalu suka dagang, tapi kalian tuh nggak mau juga nih jadi kupu-kupu, ayo kalian bisa asah apa sih bakat yang kalian punya, terus kalian bisa ikut lomba-lomba. Nggak usah kayak ngejar harus juara, yang penting kalian dapat pengalaman. Dan pasti kalau apalagi kalau kalian tuh, kalau aku saranin ya, ikutnya tuh kayak lomba isai, lomba KTI, baik yang individu maupun kelompok, itu lumayan. Dan kadang kalau yang membuat itu kayak suatu lembaga, itu biasanya gratis. Dan kalau kalian ikut isai atau KTI, kalau kalian lulus final, jadi finalis, kalian bisa go internasional gratis, dibiayain kampus. Kalau di kampusku tuh sangat fakultas ya khususnya, karena aku lebih aktif di fakultas, itu sangat mengapresiasi mahasiswa yang ikut lomba-lomba. Bener-bener kayak kegiatan organisasi itu biasanya di nomor 2-3 kan, tapi dinamakan yang lomba mahasiswa. Dan ini juga selain kalian mungkin bisa dapat kenalan, dan kalau kalian menang bisa dapat rezeki, ini juga kalian bisa melatih daya pikir kritis kalian, menambah literasi kalian. Karena apalagi kalau lomba yang kalian ikut itu lomba-lomba kayak ISAI, kayak KTI, kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku tuh nggak suka ilmiah-ilmiahan kayak gitu, aku tuh lebih suka yang cita-cita receh kayak gitu, kayak remaja, ya udah kalian bisa ikut lomba cerpen, lomba menulis puisi, banyak. Atau mungkin kalian nih bidang yang olahraga, udah kalian bisa ikut mungkin lomba taekwondo, lomba pencak silat, atau kalian suka nyanyi, ikut lomba nyanyi. Itu kan ikuti kompetisi itu untuk mengasah bakat kalian, dan tentunya pasti akan ada manfaat yang kalian dapatkan. Nah, itu tadi adalah 3 pilihan buat kalian mahasiswa atau calon mahasiswa nih yang mungkin mau masuk ke dunia perkuliahan, tapi aku nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah terus pulang. Kalian bisa jadi kura-kura, jadi kuda-kuda, atau mungkin jadi kolom-kolom ya, terserah kalian. Kalau di tempat aku tuh semuanya ada. Kalau aku lebih ke kura-kura ya, karena aku ikut organisasi banyak sekali. Aku ikut organisasi tingkat prodi, tingkat fakultas, tingkat univ, dan aku juga aktif di komunitas di daerah kota tempat aku kuliah. Ada juga temen aku yang dia tuh kuda-kuda banget, bener-bener dia tuh apa aja dijual, kerudung dijual, baju dijual, makanan dia jual, pulsa dia jual, dan dia happy-happy aja dari dia jalani. Ada juga temen aku yang dia tuh bener-bener lombaan banget, dia tuh kayak setiap hari aku lihat tuh dia daftar ini daftar itu, bikin isai, bikin ini bikin itu. Dan aku baru lihat dia tuh juara 1-2 kali, tapi aku selalu misalkan tanya, aku tuh kamu masih aktif ikut lomba gak sih? Masih, cuma ya belum rezekinya kayak gitu. Dan itu hal yang biasa banget gitu di bangku kuliah tuh. Kalian yang bener-bener mengeksplor apa sih yang kalian suka, kalian tekuni itu. Kalau kalian suka jalanin, kalau kalian nggak suka ya itu pilihan kalian gitu. Kalian mau aku nggak suka ini, tapi kayaknya aku pengen di sini, ya udah kalian gali itu, kalian cari
kesukaan alasan supaya kalian bisa bertahan. Kalau kalian gak suka, ya udah kalian bisa cari hal yang lain. Kayak di bangku kuliah 4 tahun lah ya, kalau S1 itu kalian explore diri kalian sebanyak mungkin. Gak usah jadiin satu orang sebagai kiblat kalian, karena semua orang tuh punya passionnya masing-masing, punya wadahnya masing-masing, dan punya waktunya masing-masing. Yang penting kalian kenalin dulu diri kalian, terus kalian jalani apa yang kalian suka. Kayak gitu kalau menurut aku. Oke, jadi apapun. Dan kalau kalian emang, aku tuh suka organisasi tapi aku juga pengen ada penghasilan, ya udah kalian boleh jadi kura-kura sekaligus kuda-kuda, gak ada yang masalah. Kalau kalian mau tiga-tiganya juga gak masalah. Yang penting kalau dari aku satu, kalian itu tidak terbebani dan kalian tuh senang menjalani itu. Udah gitu aja, itu hidup kalian tuh gak usah sepaneng, gak usah apa. Karena kalaupun kalian capek tapi hal itu kalian tuh jalani dengan senang, itu capek itu kayak akan berganti dengan hal kayak aku senang gitu. Kayak capeknya tuh di cover sama kebahagiaan kalian karena kalian menikmati itu. Oke, pokoknya kalian mau jadi apapun selama masa kuliah kalian, itu hak kalian seutuhnya. Kalau mungkin kalian gak mau jadi apa yang aku bilangin tadi, ya gak apa-apa. Atau mungkin kalian mau jadi kupu-kupu aja, aku tuh pengen fokus kuliah, why not? Gak masalah. Yang penting kalian konsisten jalannya dan kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah kalian jalani gitu. Dan kalau dari aku sih, aku selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang-orang di sekitar aku, apalagi orang-orang yang mendukung aku, terutama orang tua dan keluarga aku. Oke, sekian video aku kali ini. Ini video receh ya, tapi semoga kalian bisa mendapatkan sedikit lah tambahan wawasan, tambahan informasi dari video aku kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tonton video aku yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa bahagia hari ini. Dadah.